Terima kasih untuk kesempatan. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Studi Area Geomorfologi Manado atau Kajian Geomorfologi Kota Manado oleh Silvana Tewal, Elena Sri Sulastriningsi, dan Jeliro. Pendahuluan. Kota Manado dilihat dari pembangunan fisiknya terus meningkat, yang ditunjukkan oleh adanya rumah penduduk yang semakin padat, dibangunnya pusat-pusat sarana sosial, pusat bisnis, dan sebagainya. Dilihat dari segi curah hujan, Kota Manado memiliki curah hujan yang tinggi, yaitu 2.869 mm per tahun. Kondisi geologi Kota Manado tersusun oleh material yang unconsolidated atau material yang tidak kompak karena merupakan hasil daripada produksi gunung api. Akibatnya material-material ini rentan terhadap erosi dan juga longsor. Kemudian dilihat dari topografi, Kota Manado memiliki topografi datar sampai dengan terjal dengan kemiringan lereng dari 0% hingga lebih dari 15%. Akibatnya juga ini, proses seperti ini, keadaan lereng seperti ini memicu terjadinya longsor, juga proses erosi. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode dengan 3 tahapan, yaitu yang pertama pra-lapangan, di mana kegiatan yang dilakukan meliputi analisis peta, interpretasi foto udara, yang tujuannya untuk mendapatkan peta geomorfologi sementara. Kemudian berdasarkan peta geomorfologi sementara yang sudah disusun, kami melakukan penelitian lapangan, yaitu dengan penelitian melalui observasi berdasarkan peta geomorfologi dan juga mengobservasi proses-proses geomorfologi yang terjadi di Kota Manado. Baik itu merupakan proses erosi, proses longsor, dan juga proses sedimentasi. Bahkan melihat kondisi bentuk lahan yang ada. Kemudian setelah melakukan kegiatan lapangan atau penelitian lapangan, tahap selanjutnya adalah pasca lapangan. Kegiatan yang dilakukan adalah merevisi peta geomorfologi, akan menghasilkan peta hasil yang merupakan hasil dari peta geomorfologi sementara dikombinasikan dengan hasil penelitian dan observasi lapangan, dan akhirnya menghasilkan peta geomorfologi yang final. Kemudian dari peta itu dideskripsikan kondisi geomorfologi Kota Manado. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa di Kota Manado dari segi bentuk lahannya itu terdapat bentuk lahan vulkanik. Kalau dalam pemetaan geomorfologi itu diberikan kode V. Kemudian bentuk lahan fluvial diberi kode F, dan juga terdapat bentuk lahan denudasional atau diberi kode D. Kemudian dari aspek morfometri tergambar pada kemiringan lereng yang sudah disebutkan tadi, bahwa kemiringan lereng itu mencakup kemiringan lereng 0 sampai dengan lebih dari 15%, atau dengan topografi datar hingga terjal. Kemudian dari aspek morfologi, morfogenesis dan morfokronologi itu nampak dengan adanya kejadian-kejadian seperti adanya sedimentasi, proses erosi, dan juga longsor. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan peta geomorfologi didapatkan ada 3 bentuk lahan yang ada di Kota Manado, yaitu bentuk lahan fluvial, bentuk lahan denudasional dan vulkanik. Dan juga Kota Manado berdasarkan pengkajian pada peta geomorfologi terdapat 4 aspek, yaitu aspek morfologi atau aspek bentuk, kemudian aspek morfometri, dalam hal ini terkait dengan lereng, kemiringan lereng, dan juga aspek morfogenesis, di mana itu membicarakan tentang asal-usul bentuk lahan, dan sesuai dengan hasil pengkajian bahwa bentuk lahan di Kota Manado berasal dari bentuk lahan vulkanis dan juga bentuk lahan fluvial dan bentuk lahan denudasional. Dan yang aspek morfoasosiasi, yaitu morfoasosiasi berkaitan dengan kaitan antara bentuk lahan yang satu dengan bentuk lahan yang lain. Hal ini ditemukan dengan adanya bentuk lahan denudasional. Bentuk lahan denudasional bisa dikatakan sebagai bukti dari morfoasosiasi. Karena apa? Secara genetik atau genesisnya berasal dari
batuan gunung api atau bentuk lahan vulkanik, tapi oleh kerja proses geomorfologi, kondisi lahan dan juga aktivitas manusia, dia berubah menjadi bentuk lahan denudasional. Dan ciri khas daripada bentuk lahan denudasional adalah terdapatnya erosi yang kuat, kejadian longsor, dan ini memang selalu terjadi di Kota Manado, teristimewa di saat musim penghujan. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.